Assalamualaikum, welcome to my channel. Baik lagi sama aku Intan Aulia. Ini aku mau ngebahas pengalaman aku operasi sesar saat melahirkan Alesa kemarin. Nah, kamu tahu nggak sih kenapa aku operasi sesar waktu itu? Nah, waktu itu tuh sebenarnya aku pengen banget operasi normal, cuman aku tuh ketipu sama dokter BPJS. Why? Nah, awalnya itu dari bulan pertama sampai 8 bulanan, itu aku check up kandungannya, USG-nya itu di dokter spesialis umum atau praktek secara mandiri gitu, seperti kayak sore atau malam gitu kan, dan itu berbayar 300 sampai 400-an sekali check up. Nah, itu memang bagus banget dokternya, Dokter Umardi di Kota Jambi itu rekomendasi banget buat bumil-bumil yang mau check up. Nah, waktu umur 8 bulan, Dokter Umardinya itu ngatain kalau plasentanya itu ada di samping dan bisa turun gitu. Nah, jadi sarannya adalah aku tuh nggak boleh sering-sering gerak, nggak boleh banyak-banyak loncat atau jalan. Jadi disaranin untuk banyak makan coklat dan banyak makan apa aja deh supaya bayinya itu gede. Nah, kalau bayinya itu gede, nanti plasentanya bisa naik, katanya sih begitu. Nah, deket-deket mau lahiran nih, mau 9 bulan. Nah, aku tuh disaranin kawan aku, coba deh USG BPJS gratis, nggak bayar. Jadi dalam pikiran aku sih ya, oh ya kenapa nggak manfaatin BPJS kan. Nah, langsunglah aku tanya sini tanya situ, ternyata memang bisa tuh USG BPJS gratis, nggak pakai bayar sepeser pun, bayangin tuh. Jadi aku searching-searching lah kan dokter yang bagus dan tanya sana sini, dan aku nemuin salah satu dokter di rumah sakit swasta di Kota Jambi. Nah, dokter itu rekomendasi banget atau support banget untuk kita lahiran normal. Memang terkenalnya gitu, support untuk kita lahiran normal. Nah, pergilah aku ke situ udah berapa kali ya? 4 sampai 5 kali check up. Nah, anehnya itu setiap aku check up pasti aku tuh cuman dibilang bagus, kandungannya bagus, ini bisa lahiran normal gitu terus katanya. Pokoknya gitu aja terus, sama setiap setiap aku ke situ sama gitu nah komentarnya. Dan aku tuh juga nggak bisa lihat kandungan aku di layar USG-nya. Kenapa? Karena buram menurut aku dibandingkan dengan dokter yang sebelumnya yang aku bayar itu. Nah, ini aku gratis, jadi aku nggak bisa lihat gitu pergerakannya tuh buram, mungkin 2 dimensi kali ya. Kalau yang itu tuh udah 4 dimensi memang. Nah, terus hasilnya pun itu nggak bisa kita ambil, jadi dipegang sama rumah sakit. Jadi aku cuman dapet saran dari dokternya aja. Memang si dokternya itu nyaranin kalau gimana ya, ngasih suges supaya kita tuh bisa normal. Waktu itu sempat aku tanya, "Dok, kemarin itu plasentaku ada di samping. Nah, itu gimana sekarang? Itu udah mau deket lahiran loh." Aku tanya gitu. Terus dia bilang, "Ini udah di atas." Katanya kayak gitu. Eh, jadi kamu tuh banyak-banyakin jalan, banyak-banyakin gerak pagi-pagi gitu supaya nanti bisa lahiran normal, katanya gitu. Ini juga jalan lahirnya bagus. Aku tuh jelas banget denger dia tuh ngomong kayak gitu. Dan alhasil jadi aku tuh banyak jalan, banyak gerak memang kan selama menjelang mau lahiran itu. Dan ternyata kamu tahu nggak, aku pendarahannya apa ya? Darah segar. Nah, itu terjadi malam hari, untungnya waktu aku tidur. Nah, gimana coba kalau misalkan waktu aku lagi beraktivitas di luar terus dia tuh ngocor, lebih parah daripada menstruasi. Jadi dia tuh ngocor, tahu kan darah ngocor? Nah, darah tuh ngocor keluar, langsung deh aku panik kan, langsung aku hubungi mamaku. Kebetulan mama aku juga ada di rumah sebelah. Nah, jadi langsunglah dibawa ke rumah sakit. Nah, waktu itu aku pergi ke rumah sakitnya, kan aku nggak tahu nih kalau plasentanya itu ternyata masih ada di bawah.
kiraan aku udah di atas, karena kata dokter itu udah di atas. Jadi aku pergilah ke rumah sakit yang dokter yang pronormal itu. Nah, waktu aku ke situ ternyata penuh. Dan di saat itu juga darah dari apa namanya, dari kandungan itu tuh ngocor terus gitu. Nah, selama di perjalanan sampai ke situ terus penuh karena katanya nggak ada kamar. Ya udah, aku ke rumah sakit selanjutnya dan ternyata juga nggak ada kamar. Oh my god, aku bingung kan, itu tuh malam menjelang subuh sekitar jam 2 3-an, jam 2 atau jam 3-an gitu. Terus akhirnya aku pergi ke rumah sakit khusus ibu dan anak. Nah, aku pergilah ke situ ya kan. Untungnya nih, karena itu kan memang rumah sakit khusus bersalin atau rumah sakit anak. Jadi pasti selalu ada dokter dan selalu ada ruangan ya kan. So masuk, terus ada dokternya, alhamdulillah ada dokternya malam-malam gitu. Dan aku diperiksa deh. Setelah di USG ternyata plasenta aku tuh masih ada di bahkan udah mau ke bawah karena aku sering gerak. Jadi si dedeknya ini mau turun dan tersenggol lah plasenta itu. Akhirnya plasenta itu pecah. Nah, itulah yang menyebabkan pendarahan aku waktu itu, kata si dokter. Dan waktu itu tuh aku belum ngerasain kontraksi sama sekali, nggak ada sakit apapun. Dan setelah cek pembukaan juga nggak ada pembukaan. Nah, akhirnya dokter itu bilang kalau misalkan ini dipertahanin atau kita tunggu sampai kontraksi, takutnya si bayinya akan keminum darah atau gimana, aku nggak tahu lah. Pokoknya dia nakut-nakutin banget supaya aku bisa operasi sesar. Nah, ini rekomendasi aku banget ya. Kalau misalnya kalian itu nggak ada kendala apapun, nah contohnya kayak aku pendarahan, kalian tuh nggak usah deh, maksudnya tuh gimana ya? Kalian tuh nggak usah ke rumah sakit gitu. Nah, atau kalian ke rumah sakit yang memang pronormal. Biasanya kalau di rumah sakit itu gimana ya, dokternya itu lebih menyarankan untuk sesar karena hampir semua yang aku tanyain di situ tuh sesar, tau nggak sih? Dan penyebabnya itu macam-macam. Ada yang nggak bisa tahan sakit, ada yang karena kelilit. Kamu tau nggak, Alesa itu kelilit 3 lilitan. Wow, amazing kata dokternya kan. Nah, lanjut lagi ke yang tadi. Jadi aku disaranin buat sesar dan akhirnya aku sesar detik itu juga karena nggak bisa nunggu lama kata dokternya. Darah itu ngocor terus, memang ngocor terus nggak berhenti berhenti guys. Oke, terus aku akhirnya masuk ke ruang operasi dan aku nggak ditemani suami karena suami nggak boleh masuk dan aku nangis waktu itu. Dan akhirnya aku masuk karena aku pernah operasi sebelumnya, jadi aku nggak terlalu takut di operasi. Akhirnya disuntik lah sana sini, dan menurut aku yang sakit itu adalah pasang kateter. Waktu itu aku dipasang kateter tanpa bius, jadi ya Allah sakitnya tuh luar biasa banget. Daripada sakit disuntik belakang, kata orang kan sakit disuntik yang tulang rusuk ya, dekat tulang rusuk gitu. Nah, menurut aku sakit pasang kateter, ya Allah. Terus and then udah biusnya masuk, aku nggak bisa gerakin kaki. Pertama kali aku disuruh angkat kaki dulu kan. Nah, sampai kaki aku terasa berat dan akhirnya nggak bisa lagi aku angkat. Nah, itulah saatnya biusnya tuh beraksi. Dan akhirnya perut gue dibedal-bedal ya kan. Nah, itu dikasih penutup gitu di sini. Dikasih penutup. Jadi aku nggak bisa lihat apa yang dilakukan oleh dokter-dokter itu. Tahu nggak, dokter-dokter itu tuh cowok kebanyakan. Ceweknya cuma dikit, paling cuma perawat doang. Dan nggak tahu apa yang mereka lakukan di bawah sana ya kan. Terus mereka dibedal lah. Yang terasa nggak enaknya itu saat diangkat. Waktu dibedal itu rasanya kayak digoyang-goyang. Ya, perut kita tuh kayak diobok-obok, cuma nggak sakit. Terus kalau udah pas alasannya diangkat, itu aku sesak napas. Sampai aku bilang ke susternya, ke dokter anestesinya, aku nggak kuat lagi nih, aku sesak napas. Terus dipasangin selang oksigen gitu. Ya udah, akhirnya dipasangin dan itu masih sesak napas. Nah, disitulah aku yang nggak enaknya banget waktu operasi. Nah, sudah diangkat itu, sudah dijahit balik. Nah, itu udah agak mendingan, udah agak nggak sesak napas lagi sih. Udah bentar doang sih, paling juga 10 menit langsung keluar si Alessanya ya kan.
Dan akhirnya alasannya dibawa sama si dokter. Nah, nggak lama kemudian di IMD deh, ya kan, ditaruh di sini aku, gitu. Nah, saran aku dari cerita dan pengalaman aku ini adalah kalian yang mau melahirkan lebih baik kalian itu periksa USG kandungan kalian itu di dokter 4 dimensi, nggak apa-apa dibayar. Karena aku yang salah sih sebenarnya. Kenapa waktu-waktu di ujung-ujung aku malah periksa di dokter yang gratisan pakai BPJS. Harusnya kalau kalian mau pakai BPJS itu di awal-awal aja, dan di ujung-ujung itu kalian pakailah dokter kandungan 4 dimensi, nggak apa-apa bayar. Atau kalau kalian ada duit, kalian pakai aja deh dokter kandungan 4 dimensinya itu dari awal sampai akhir gitu. Nah, terus kalau kalian nggak ada duit, nggak apa-apa kalian USG aja dokter kandungan 4 dimensi itu, nggak usah kalian beli vitamin ataupun eh, obat-obatan gitulah. Nah, kalian juga periksa di bidan atau puskesmas, kalian bisa gunain itu, nggak apa-apa. Nah, gitu sih saran aku ya. Soalnya bahaya banget kalau misal kalian punya plasenta di samping atau di bawah itu. Untungnya sih pendarahan aku itu malam hari. Gimana coba kalau misalkan aku tuh keluar terus tiba-tiba di jalan aku pendarahannya itu, kalian tau nggak, kayak air nyerot gitu, kayak selang lama nggak dibuka tapi di dalamnya tuh ada air, terus kita buka cus gitu sampai aku terbangun dari tidur. Nah, bayangin tuh kan. So, sekian dulu pengalaman aku operasi sesar kemarin. Menurut aku sih dibanding normal ataupun sesar sama aja, tapi kemarin aku itu memang benar-benar nggak ngerasain sakit sama sekali karena memang belum waktunya Alesa untuk lahir sih ya. Meskipun udah lewat bulan, udah belum, tapi belum lewat HPL, udah lewat bulan, udah 9 bulan lebih, udah hampir 40 hari sih. Ya, aku mau nyaranin juga buat kalian yang mau lahiran, kalian pastiin bener-bener di mana kalian lahiran, dan kalau perlu kalian hubungin dokternya langsung. Jadi kalau misalnya tengah malam kalian mau lahiran, kalian tuh tahu di mana kalian akan lahiran. Gak kayak aku kemarin yang kalau ke rumah sakitnya penuh. Kan kalau misalkan mendadak aku udah bukaan 9 deh atau 8, ya nggak mungkin kan aku tuh melahirkan di mobil gitu kan. Jadi kalian pastiin jauh-jauh hari di mana dan dengan dokter apa atau dengan bidan apa kalian akan melahirkannya. Sesar sebenarnya sih operasi sesar itu nggak sakit sama sekali waktu operasinya, paling pasang kateter lah ya. Nah, setelah bius itu habis, paling nggak sakit juga sih, cuma berat gitu di bagian bekas bedelnya gitu kan. Berat, bukan sakit sih, berat aja, nyeri gitu, kayak ada batu di situ. Nah, itu pun nggak lama kok, paling semingguan udah lumayan hilang kan. Nah, alhamdulillahnya kemarin aku nggak ngerasain sakit sama sekali sesar. Nah, kalau disuruh pilih lagi sih mau normal atau sesar, aku lebih memilih aku lebih memilih sesar. Tapi aku juga kepo gimana rasanya normal karena aku kemarin tuh sama sekali nggak ngerasain sakit. Jadi kalau tiap kawan aku tuh melahirkan, aku tuh selalu nanya, sakit nggak sih kalau melahirkan normal, gimana rasanya gitu. Kemarin ada kawan aku itu baru pembukaan 4 dia udah kayak orang mau mati. Jadi nggak tahan banget rasa sakitnya ketiga gitu. Jadi ujung-ujungnya dia operasi juga karena takut. Sebenarnya bukan, nggak ada kendala apa-apa di bayinya, di kandungannya, tapi dianya yang nggak tahan sakit. Dan aku semakin mikirin kalau anak kedua anak ketiga aku nanti gimana. Nah, saran dokter aku nggak boleh hamil dulu selama 2 tahun, jadi jarakin 2 tahun supaya lukanya itu pulih dan bisa hamil lagi dan bisa sesar lagi. Nah, kalau misalnya mau melahirkan normal itu minimal 4 sampai 5 tahunan lah ya nunggunya gitu. Operasi sesar itu kan nggak boleh pakai korset, jadi kalian tuh pakai apa namanya tuh ya, yang putih itu dikebat-kebat gitu, cuman nggak usah terlalu kencang sih. Aku tetap pakai kemarin soalnya kalau nggak pakai dia tuh kayak gelambir-gelambir gitu loh perutnya. Jadi perut kita abis operasi sesar itu nggak langsung kempes,
setelah bayinya dikeluarin. Jadi masih kayak hamil, bahkan sampai sekarang pun sudah Alisa 1 tahun itu pun aku tuh nggak langsing lagi gitu, tetap masih kayak ada buncitnya gitu kayak orang hamil 3 bulan. Wow gitu kan. Nah sekarang itu bekas lukanya itu ada koloidnya gitu, jadi eh, kalian harus mencegah itu terjadi kalau kalian operasi sesar. Ya gitu deh menurut aku, menurut pengalaman yang aku alamin kemarin. Buat kalian yang masih bingung mau normal atau sesar, aku saranin kalian normal aja sekuat tenaga kalian, biar kalian tuh ngerasain gimana sih orang melahirkan gitu, nggak kepo kayak aku sekarang. Tapi kalau kalian takut, kalian juga nggak usah takut dengan namanya sesar, karena aku udah alamin itu dan itu nggak sakit sama sekali, karena kalian tuh dibius jadi nggak akan sakit. Kalaupun biusnya hilang itu nggak sakit sih sebenarnya, cuman apa ya, kayak berat, nyeri pun nggak terlalu nyeri, berat aja gitu, kayak kayak berat gitu kalau mau jalan, tapi mesti dipaksain, kata dokternya harus dipaksain gitu deh, nanti lama-lama akan biasa kok. Sekian dulu dari aku, mudah-mudahan bermanfaat ceritaku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.